Itu kan ceritanya ada bapak, bapaknya udah mau meninggal, terus kepikiran dengan ngerekam, pokoknya tiap rekaman itu ditonton setiap Sabtu biar jadi tuntunan untuk dua orang anaknya. Nah, itu kan apa ya, bro ya? Gue sih kalau gue nggak pernah ngeliat gitu ada bokap yang kayak begitu. Tapi lu dapat inspirasi dari mana itu? Waktu 2012 gitu ya. Waktu 2012, anak-anak gue masih kecil banget. Gue tuh sakit di dada. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan episode kali ini gue kedatangan ini seorang penulis yang buku-bukunya, novelnya gila banyak banget yang bestseller dan udah jadi film. Salah satunya yang paling terkenal ya, Sabtu Bersama Bapak. Ini TV seriesnya lagi jalan nih di Amazon Prime. Aditya Mulya, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, thank you. Iya, thank you juga bro sudah bersedia. Ini waktu itu kita sempat ngobrol ya di Mushroom ya, di podcast gue yang satu lagi. Tapi waktu itu kita bahasnya tentang properti. Kalau sekarang kita Iya. bahasnya tentang, jadi gini, sebenarnya kan kayak kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya yang apa yang lu kerjakan tuh banyak. Lu juga masih kerja di kantor, iya. Lu juga nge-YouTube bahas properti, iya. Tapi di satu sisi ternyata lu juga banyak nulis buku, dan buku lu itu banyak yang jadi bestseller dan jadi film kayak tadi di opening gua kan bro. Nah, sekarang sih gue pengen denger cerita lu nih yang karir journey lu justru yang pas nulis buku ini bro. Gila, buku lu sih banyak banget ya. Ada Jomblo, ada apa lagi tuh? Ada belok kanan Barcelona. Kenapa Barcelona bro? Kenapa nggak belok kanan Real Madrid gitu bro? Kenapa Barcelona? Ya, I just random. Itu lumayan random sih. Dan kita lumayan impress waktu itu. Kita lumayan, oh enggak. Jadi kan yang bikin itu kan 4 orang. Dan waktu itu zaman-zamannya sering travel. Zaman-zamannya sering travel. Travel tuh baru booming lah di Indonesia gitu kan. Hmm. Terus kayak gitu, uh, gue termasuk salah satu yang pertama tuh nulis cerita travel, bukan yang terbaik tapi yang jelas pertama. Terus udah gitu, apa uh, konsepnya itu kita 4 orang 4 perspektif gitu kan, jadi satu orang penulis mewakili satu orang karakter. Nah, uh, terus kita milih orang-orang yang udah pernah travel agak banyak nih, yang mana di zaman itu kurang, nggak terlalu banyak orang. Terus, oh gue udah pernah kesini kesini sini, gue udah pernah ke situ ke situ, gue udah pernah kesini kesini kesini. Terus dari itu setelah kita ngomong, ternyata dari kita berempat, satu irisannya adalah kota Barcelona. Jadi ketika kita nulis itu kita ngerti kota itu gitu. Jadi teman gue kan ada yang pernah tinggal lama di apa, uh, nama blognya Alaya. Alaya itu tinggal lama banget di Austria Vienna karena bapaknya adalah konsulat di sana. Terus jadi dia ngerti banget tuh sama kota itu. Jadi ya udah kita ajak dia, terus dari gitu dia tulis tentang Vienna di dalam novel itu. Ya gitu ceritanya. Makanya kenapa titik beratnya jadi Barcelona ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan novelnya itu Traveler Tales judulnya, tapi di dalam versi film judulnya jadi Belok Kanan Barcelona Mm-mm. gitu. Mm-mm. Bukunya di Traveler Style judulnya ya. Eh, Ya, ya, cuman gini bro, memulai nulis buku ya sampai akhirnya bisa jadi bestseller dan diangkat jadi film itu kan gak gampang bro ya. Nah, pengen denger hmm. cerita lu nih bro. Awal-awalnya tuh gimana bro? Lu sampai akhir gue memutuskan untuk nulis buku bro. Apalagi buku lu itu sebenarnya kan udah banyak dan udah lama ya, kayak Jomblo aja tuh, correct me if I'm wrong, itu tahun 2000-an awal ya bro ya. Itu diterbitin ya. Eh, 2003. iya, iya, 2003. 2003. 2003, bro. Gila. Itu zaman smartphone belum ada. Itu pas nulis buku tuh susah banget kan. Sampai bisa tembus ke penerbit. Terus bisa sampai masuk ke toko buku, bro. Itu gimana, bro? Gue ditolak 3 kali sih itu. Eh, Ditolak 3 kali. Percobaan keempat, cobaan ditolak 3 kali oleh 2 penerbit. Eh, Percobaan keempat gue submit jalan. Terus ceritanya gimana? Ya ceritanya sebenarnya gini. Sebenarnya gue ngerasa bahwa kok gue nyanyain waktu gue ya. Jadi 8 jam gue di kantor, 8 jam gue tidur, 8 jam lagi gue ngapain nih?
gue cuman jalan-jalan di mall, terus kayak yang nggak berguna banget lah ngerasanya gitu ya. Karena waktu itu mungkin masih muda, gue masih I have a lot of, gue ngerasa gue I can do more than just what I do di kantor gitu. Terus akhirnya gue mikir, terus kemudian gue mulai tuh mikir, gue suka apa, gue jago apa, can it make money gitu kan. Gue suka apa, gue suka apa, gue jago apa, dan can it make money gitu. Irisan ini can it make money gitu. Hmm. Terus dari gitu gue waktu itu ternyata yang gue suka dan gue jago adalah telling stories. Gue kalau ngelucu lumayan gitu, lumayan ada yang ketawa lah. Dan itu lumayan dari kecil sih. Nah terus udah gitu, so I know I can tell jokes, I know. Tapi pertanyaannya adalah how. Terus mediumnya apa nih? Nah sebenarnya gue tuh lebih ke film. Gue tuh sangat-sangat suka film. Dari kecil gue nonton film dan banyak film komedi. Gue lebih banyak nonton, gue lebih banyak nonton ketimbang baca sebenarnya. Bukan berarti gue nggak jarang baca, enggak. Tapi gue sering juga baca. Tapi the time that apa konsumsi waktu untuk film itu lebih banyak daripada buku kan. Tapi waktu itu, come on lah, waktu itu industri film belum belum ada apa-apanya dan apa, uh, gue mau masuk industri film juga nggak tahu caranya gimana gitu kan. Terus akhirnya gue pikir ya udahlah, gue gue suka bercerita, gue jago bercerita, mediumnya ya udah yang gue bisa apa, yang gue bisa nulis novel aja lah, ya udah gue tuangin dalam bentuk novel deh. Gitu. Karena itu satu-satunya yang gue bisa. Maksudnya medium yang memungkinkan gitu ya, nggak mungkin langsung skrip gitu karena gue nggak kenal industri. Terus udah gitu ya udah akhirnya gue nulis ya siang kerja malam nulis gitu sih. Terus aja kayak gitu 1 tahun. Hmm. Ditolak aja ya. Ditolak nggak apa dan nggak apa-apa alhamdulillah. Maksudnya gue gue I didn't grow bitter because of that, no. I didn't grow bitter because of rejections. Malah gue mikirnya kalau saja gue nggak ditolak, gue nggak akan kembali ke karya gue dan melihat apa yang salah dengan karya gue gitu. Oh gitu. Oke. Akhirnya to be honest with you, novel yang gue masukin pertama kali dan novel yang gue masukin keempat kali itu hanya tersisa 10%-nya. 90% itu udah ada improvement dari rejection itu. So yeah, rejection makes you stronger. Itu ketika bilang bahwa rejection makes you stronger, gue sangat percaya, gue ngalamin, gue saksi hidupnya, jomblo nggak akan menjadi jomblo seperti itu kalau misalnya gue nggak di reject 3 kali. Hmm. Hmm. So that's really powerful sih sebenarnya. Dan di awal-awal tahun gue sombong gitu dalam artian, oh gue di reject tuh sama itu, segala macam gitu ya. Tapi lama-lama, seharusnya gue nggak boleh ngomong kayak gitu. Seharusnya gue berterima kasih kepada 3 editor pertama yang menolak gue, gitu kan. Karena dari salah gue belajar gitu. Mereka memaksa gue untuk muhasabah ya, kalau di Islam namanya muhasabah ya. Coba apa sih yang salah gitu. Seperti Hmm. itu sih. Jadi Iya, 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 iya. Ya, rejection is cuma gini bro, gue penasaran kan, berarti kan lu ketika mulai menulis itu kan eh pakai ini, lu ketik di komputer, di laptop, pakai Word gitu, lu tulis. apa aja nggak punya, gue punya PC. Oh, pakai 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 PC, PC. pakai komputer. Oke. Berarti kan ketika di komputer kan. Nah, itu butuh berapa lama bro sampai akhirnya menjadi satu cerita yang utuh? 1 tahun, satu Satu tahun. satu tahun. Gue mulai 2022, terbit 2002, 2003. Tahun ini gue 20 tahun nulis by the way. Ih, November nanti itu. gila, gokil ya. Iya bener 20 tahun. Iya, iya, iya. Ya berarti lu ini kan kelar berarti itu dalam bentuk file tuh lu atau lu udah print atau gimana sih? Gua kan nggak tahu nih kalau proses untuk ini ya ke penerbit tuh gimana Ya, gitu. gue sih Koprin. Zaman zaman kami ini, zaman angkatan 2000-an, zaman penulis angkatan 2000-an ya kita kita ngeprint, kita ngejilid, kita kirim pakai ini, pakai apa? Pakai pakai kurir, pakai pos waktu itu. Pos lagi. Iya, iya, Ya iya. gitu. Kita kirim seperti itu aja. Dan ya diterima, syukur nggak diterima nggak apa-apa. Ya
Terima syukur nggak terima nggak apa-apa. Hmm. Seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, ketika buku lu yang karya lu yang Jomblo ini akhirnya diterima di penerbit yang keempat ini nih, yang terima karya lu ini nih, itu gimana bro? Proses ceritanya bro? Jadi gue tahu bahwa gini, setelah gue ditolak sama dua penerbit ini, pas penerbit ketiga itu gagas. Jadi bukan gagas. Sebelum gue ke penerbit ketiga, gue mikir ini gue harus belajar deh dari orang yang lebih berpengalaman dari gue gitu kan. Dan waktu itu nama nama Mas Muammar MK hype banget dengan Jakarta Undercover-nya kan, Iya, iya, iya. hype banget gitu. 1 juta kopi kalau nggak salah. Iya, itu gokil sih itu buku. Terus dari gitu akhirnya gue mikir gue harus belajar dari dia on how to be successful, gitu. How to make a successful move gitu kan. Akhirnya akhirnya gue cari nomor telepon dia deh, caranya gimana gue juga nggak tahu. Gue tanya sama si ini, gue nanya A kasih ke B kasih ke C kasih ke, dan gue akhirnya dapat nomor MK. Gue SMS dia, Mas MK mohon maaf, nama saya Aditya Moya, saya sedang menulis buku, saya pengen berguru sama Mas, saya pengen tahu apakah ada yang salah dengan apa yang salah dengan karya saya. Oh oke, ketemu aja di sini gitu. Ketemuan, he was very friendly. Ketemu, terus kita ketemuan, gue serahin naskah gue, udah ngobrol-ngobrol sebentar, gue pulang. Kemudian berapa hari kemudian dia nelfon lagi, yuk kita ketemuan lagi. Ternyata dia udah baca dan dia bilang, cara nulis kamu bagus, tapi cerita kamu jelek. Ini banyak yang harus diubah. Now I had two choices there. Di saat itu I had two choices. One, I take the humble pie and listen to him, or I can be arrogant and say, oh enggak, gue nggak mau dengar gitu. I choose the first one. Ya, maksudnya tujuan gue nyari dia kan untuk berguru ya. Masa Hmm. kalau misalkan dia kritik, masa gue ngamuk gitu kan? Masa gue ngamuk ya? Iya. Guru itu namanya. Terus ya udah akhirnya I listen to his advice. Tetap dari situ gue ngerombak total ini gue cerita gue. Habis gue ngerombak total cerita gue kasih lagi ke dia. Terus dia bilang, you know what, gue baru aja bikin penerbit, namanya Gagas Media, gitu. Lu mau nggak sama gue aja yuk. Oke. Terus dia gitu, judulnya apa ya Mas? Waktu itu judulnya masih apalah, sesuatu yang memalukan. Gue nggak mau kasih tahu lagi. Iya, 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 iya. Ini judulnya yang asik banget nih, katanya bakal ngejual nih. Apa dong Mas? Jomblo. Oke. Jadi gue yang, ya oke, I'll take that Mas, ya oke. Ya udah, jadilah jomblo, dan the rest is history. Ketika kita cetak mulai ini, gue kan waktu itu jadi gini, ketika gue 1 tahun nulis itu, gue 1 tahun juga ngeblog, dan ada komunitasnya kan blog. Itu Iya, zaman iya. zamannya Enda, Nasution, Hmm. Ewing, Iya, 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 iya. uh, pokoknya zaman angkatan inilah, angkatan angkatan awal gitu, angkatan awal. Terus ya di situ yang mulai kaget orang-orang lah ya. Hah, ternyata bikin buku segala macam. Ya udah di situ happy. Nah, dari situ ya udah, the rest is history lah. Hmm. Hmm, 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 hmm. Gimana rasanya bro ngelihat buku lu dipajang di toko buku bro? uh, Ya senang lah ya, siapa yang nggak senang gitu. Wah senang banget. Uh, Waktu itu sesuatu yang waktu itu masih sesuatu yang sulit ya. Karena ya masih masih sulit lah untuk menerbitkan buku. So there was a lot of pride in there, alhamdulillah. Uh, tapi gue nggak ngerasain hype-nya. Gue nggak ngerasain ketika itu resmi, bukan ketika itu menjadi orang-orang bilang, Dik, ini bestseller nasional segala macem gitu ya. Gue nggak ngerasain itu semua. Karena
Karena gini, di 10 November novel itu terbit, dan maksudnya terbit itu terpajang di toko buku. terpajang di buku. Tanggal 12 November gue penempatan di kantor Hmm. Hmm, hmm, hmm. gitu. So, jadi gue harus relokasi ke tempat kerja lah, apa relokasi ke cabang yang tidak ada toko bukunya. Jadinya dan sangat sulit bagi gue untuk bolak-balik ngontrol gitu. Jadi gue cuma dapat SMS doang dari teman-teman Gagas. Gue cuma dapat email dari teman-teman Gagas. Wah mas, penjualannya segini. Wah mas, gila, gila, gila. Wah mas, coba lu di sini gitu. Gue yang iya sih, tapi ya udahlah mau gimana gitu. Iya, iya, iya. Atau lu pernah kayak gini gak sih bro? Misalnya nih, lu iseng lu datang ke satu toko buku lah ya, yang ada majang buku lu nih. Terus lu iseng lihat-lihat, liatin ada nggak nih yang ngambil buku lu, ada yang baca gak atau ada yang beli gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ada matanya kayak gitu. Ya kadang-kadang gue ke sana lah ya. Hmm. Kadang-kadang gue ke sana gitu. Ya gue nanya, gue tidak hanya seperti itu, bahkan gue lebih jauh lagi, gue nanya ke petugas Gramedianya, karyawan Gramedianya, Mas buku yang ini gimana? Gimana, laris nggak? Oh iya mas, oh enggak mas, atau udah nggak ada yang beli sih, ya udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya what's important for me is to connect dengan teman-teman teman-teman Gramedia gitu kan. I mean it's nice to talk to them, ya kan? Hmm. Hmm. Gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Terus abis itu kan karya-karya lu tuh banyak banget bro ya. Sampai ya salah satu juga yang fenomenal kan yang Sabtu Bersama Bapak bro. Oh, ya alhamdulillah ya. Iya, Mhm. iya, iya, iya. Itu kalau nggak salah, fil buku yang jadi film itu Sabtu Bersama Bapak dulu ya, bro? Enggak, jomblo dulu. Oh, Jadi Jomblo dulu. jomblo Oke. terbit jomblo terbit 2003, 2004 desain, 2005 bikin 2005 syuting, 2006 tayang. Itu jomblo. Hmm. Dan lu nulis skrip juga di situ. 2007 ya, gue skripnya. Gue sama Salman Aristo di situ. 2007 jadi serial. Iya, Jomblo tuh. iya, Jomblo. iya, iya, iya. Jadi serial tuh bener Jomblo. Jadi circle-nya udah tuh. Buku, film, serial. Hmm. Itu udah circle. Habis itu 2018 jadi film lagi. Iya, di ini ya, di reboot ya. Terus justru cycle-nya si Jomblo udah ngulang. Kalau si Sabtu Bersama Bapak 2014 2000 2014 novelnya, 2016 filmnya, 2023 serialnya. Hmm. Hmm, hmm, Seperti hmm. itu. Iya, Ya iya. alhamdulillah. Iya, iya, iya. Nah, cuman yang menarik gini bro, kan tadi kan lu juga di awal kan lu bilang kalau lu tuh sebenarnya lu lebih tertarik sama movies kan, lu pengen masuk ke dunia film lah, industri film. Tapi kan lu merasa kayak jalurnya susah. Tapi dengan buku lu terbit dan akhirnya dijadikan film, lu nulis skrip di situ bro. Berarti kan bisa dibilang kan ini jalannya kan emang akhirnya ke situ juga kan. Betul, betul. Makanya gue selalu memilih untuk menulis novel dulu, karena itu IP-nya di gue kan. Dengan Iya. nulis novel, Mm, 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 mm. apa intellectual property-nya ya, hak ciptanya di gue gitu. Jadi uh, gue selalu akan nulis novel dulu. Kalau misalkan ada produser film bilang, Dit, kasih gue ide dong buat film gitu. Gue cenderung nggak mau. Dalam artian bukan nggak mau ya, tapi gue cenderung kalau misalnya gue punya ide, I want it to belong to me. I want it to belong to me, dan gue bikin novel dulu. Memang 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 resikonya adalah gimana kalau nggak ngejual. Iya And it betul. happen. Kadang it happen gitu. Ada novel gue yang nggak ngejual gitu kan, which is fine, nggak apa-apa. Rezeki nggak akan salah tadi. Ya, tapi setidaknya bagus apa enggak, IP-nya di gue dan itu penting bagi gue. Nah, dari situ baru mau alih wahana gitu, misalkan mau alih layar, misalkan mau alih medium, ya oke. Okay. Barulah di situ gitu. Tapi nggak pernah yang
dia tulisin gue skrip, dia tulisin gue cerita skrip film gitu, gue cenderungnya nggak mau. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Gue itu kan kalau gue nulis skrip. Hmm. Hmm. Tapi gue penasaran bro ya, cerita-cerita yang lu tulis di buku itu sebenarnya based on pengalaman lu sendiri atau inspirasinya dari mana sih? Itu enggak ya. Salah satu rule of thumb nulis adalah jangan pernah ngeburai-burai isi perut sendiri gitu. Itu Oh nggak boleh. seleksi karena uh, gimana ya, kalau kita nulis pengalaman sendiri dalam, kalau misalnya kita nulis dalam pengalaman kita sendiri dalam bentuk fiksi gitu, dalam bentuk fiksi ya, ya kalau gue sih termasuk aliran yang tidak gitu. Tapi beberapa orang kan ada yang nulis non fiksi tentang hidupnya gitu, dan banyak komedian-komedian luar negeri yang kayak gitu kan, Ray Romano gitu, kayak apa, Kevin Arnold kayak gitu. Di kita juga kan ada kan banyak kan yang konsepnya adalah non fiksi gitu. Dia Hmm. cerita kayak Ferdi Riva, cerita-cerita lucu tentang dokternya itu bagus banget dan gue suka banget. Cuman dan Riva itu bagusnya adalah dia penulis yang nulis tentang hidup dia yang sebagai dokter gitu. Tapi cukup itu gitu. Dia tidak ngeburai-burai isi perut dia gitu. Nah, kalau apa kalau gue jadinya, kalau gue ngambil yang, kalau gue ngerasa gini, kalau gue nulis non fiksi tentang hidup gue merasa hidup gue boring gitu. Tidak ada spesialnya hidup gue, asli, sama Hmm. sekali spesialnya. Terus gue selalu ngerasa gue siapa sih, udah. Terus tidak pernah mengalami hal ekstrim juga. Nah, jadinya gue selalu uh, bikin plot sendiri. Tapi memang ketika gue bikin plot-plot itu, kadang-kadang ada peristiwa lucu kayak misalnya, mungkin katakanlah ya, kayak gue nyasar ke misalnya belok kiri ke kanan. Nah itu kayak gitu-gitu tuh adalah di salah satu scene film-film gue, atau sorry, adalah di salah satu scene bab novel gue gitu. Tapi tidak tidak jalan hidup gue bukukan. Gitu. Hmm. Kayak gini, ada penulis yang memang ada penulis yang memang menulis hidupnya dalam bentuk non fiksi. Ya itu sah-sah aja sih, tapi gue bukan termasuk yang seperti itu. Ada penulis yang memfiksikan jalan hidup dia. Dia punya jalan hidup tertentu sama dia tulis versi fiksinya gitu kan. Namanya dibedain, plotnya ditambah atau plotnya dikurangin. Terus kayak gitu, ketiga ada yang benar-benar enggak. Ini ini kehidupan pribadi gue, ini gue gitu. Ini karya gue, benar-benar terpisah. Nah, gue termasuk yang ketiga itu. Hmm. 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 Iya, iya. See, I do highly respect other people's choices. I mean, it's their choice, no? And as long as dan tidak, I mean, who am I to judge-nya nggak sih? Iya, 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 iya. Ya tapi berarti inspirasi cerita lu itu dari mana bro? Karena kayak gini deh, gue paling gampang Sabtu Bersama Bapak lah ya, karena gue juga udah nonton filmnya juga kan. Itu kan ceritanya ada bapak bapaknya udah mau meninggal, terus kepikiran dengan ngerekam, pokoknya tiap rekaman itu ditonton setiap Sabtu biar jadi tuntunan untuk dua orang anaknya. Nah itu kan apa ya bro ya, gue sih kalau gue nggak pernah ngeliat gitu ada bokap yang kayak begitu, tapi lu dapat inspirasi dari mana itu bro? Nah, itu pernah, bukan kejadian ya. Jadi waktu waktu 2012 gitu ya. Waktu 2012, anak-anak gue masih kecil banget. Gue tuh sakit di dada. Sakit di Sakit dada. di dada. Oh. Terus ternyata orang, setelah gue, dan itu sakitnya tuh lumayan 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 membuat gue worried gitu. Setelah gue sakit di dada, gue akhirnya gue periksain ke dokter, ternyata nggak ada apa-apa, gue sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi waktu gue sakit itu gue inget banget, aduh jangan sampai nih gue kenapa-napa, soalnya gue belum ngajarin anak gue kenalan sama cewek, gue belum kenalin
gue belum ngajarin anak gue cara bikin layangan, belum ngajarin anak gue nyetir mobil gitu. Hal-hal seperti itu gue belum sempat ajarin karena mereka masih terlalu kecil gitu kan. Ih, kalau misalnya gue sampai amit-amit nggak gimana 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 gue bisa menikmati apa, gimana gue bisa ngajarin mereka semua itu gitu. Wah kayaknya bagus tuh jadi novel. Oh, gara-gara itu. Oke. Jadi makanya gue bilang tadi, bukan bukan jalan hidup gue ya kan, itu bukan jalan hidup gue, tapi memang kadang-kadang ada yang dari pemikiran gitu kan, ya terpicunya dari hal-hal kecil sih, hal-hal kecil dalam hidup seperti itu. Hmm. Mm-mm. Gitu. Nah, terus gue mikir bahwa oh bagus nih kalau misalnya jadi jalan cerita, kalau misalnya jadi cerita fiksi ini bagus banget nih. Gimana ya ceritanya? Oh mungkin si bapaknya mati aja deh, udah bapaknya mati aja. Bapaknya sudah tidak terselamatkan, gitu kan. Tapi bapaknya bikin sesuatu untuk agar agar bagian dari diri dia tuh nggak apa keinginan dia untuk ngajarin anak-anak masih ada di situ, masih tetap terwujudkan. Iya, 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 iya. Gila ya. Tapi yang gue kagum ya bro ya, dari para penulis ya, lu termasuk lu juga ya, dari ide cerita seperti itu bisa di stretch-nya tuh panjang banget bro. Itu nggak gampang bro. Karena novel itu kan ceritanya panjang ya. Kalau cuma bikin cerpen doang ya udahlah ya, kan mungkin ceritanya lebih pendek. Tapi kan kalau novel ceritanya panjang di stretch sampai sedemikian jauh, sampai yang anak pertama ini kan kerja di luar, istri sama ini tinggal di luar, terus yang anak keduanya juga ya lagi mau deketin cewek tapi ya gitu lah cupu-cupu nggak jelas gitu. Itu kan itu kan butuh ini bro, butuh imajinasi yang ini ya, yang luas banget kan bro. Ya, ya alhamdulillah sih memang. Ya ini sih. Uh, ya gue nggak tahu nih. I don't know how to respond to that. I guess I agree with you bahwa itu dibutuhkan imajinasi yang kuat, dan gue nggak tahu gue gimana cara mendapatkan imajinasi gue nggak tahu. I guess I'm lucky. I would say I'm lucky to be honest, karena jujur aja out there di luar sana banyak banyak sekali penulis-penulis yang hebat tuh, luar biasa. Uh, ya itu biasa. Iya, So iya. ya gitu Ah, gitu bos. gila ya. Tapi gini loh bro, ini kan film dan buku lu ini kan yang Sabtu Bersama Bapak ini kan talk about family ya, talk about bapak gitu kan. Yang menurut gua sih banyak orang termasuk gue juga ngena banget karena ya nggak bisa dipungkiri kalau lu mungkin juga pernah dengar yang namanya fatherless generation kan, ternyata banyak anak-anak tuh hubungan dengan bapaknya itu ternyata tidak baik-baik saja gitu, banyak luka-luka terhadap bapak. Even bapaknya masih hidup pun ternyata juga ya banyak inilah, banyak dari kita kita nih yang merasa kok kayak bapak kita kok tidak ini ya, tidak seperti bapak yang ideal. Tapi lu bikin sesuatu cerita di mana bapaknya ini ya memang udah nggak ada, tapi bisa tetap memberikan makna, bisa memberikan value ke anak-anaknya itu, even lewat video gitu, bro. Itu menurut gue sih yang out of the box ya. Ya thank you banget. Emang sih waktu itu uh, yang nasihat-nasihat yang gue pilih untuk masuk ke dalam Sabtu Bersama Bapak itu memang nasihat-nasihat yang ini, nasihat-nasihat yang setelah gue pikir panjang, ini lekang oleh waktu nggak nih? Contohnya kayak misalkan gue bilang, misalkan anak, ada bapak nasihat ke anaknya, kamu masuk teknik industri aja gitu. Mungkin 30 tahun lagi udah nggak relevan, ya. Karena teknik industri udah, ya karena perkembangan zaman kan itu kan spesifik. Tapi nasihat-nasihatnya itu yang lebih nggak lekang, yang lebih ke yang awet-awet aja gitu, kayak contohnya kamu harus gigih, kamu harus jujur, karena menjadi gigih dan menjadi jujur itu lintas zaman. Waktu tahun 40-an ya untuk jadi orang baik ya harus gigih dan jujur, tahun 50-an ya gitu juga, tahun 60-an gitu juga, tahun 70-an gitu juga.
Bahkan sekarang pun kayak gitu kan, ya harus jujur dan jujur. Tapi makanya nasihat-nasihat yang gue berikan, maksudnya nasihat-nasihat yang gue tulis di dalam Sabtu Bersama Bapak itu gue usahakan tidak terlalu spesifik ke zamannya. Karena takutnya nanti jadi kadaluarsa. Kebayang ya maksudnya? Iya, 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 iya. Ya Hmm. itu Gila, lu sampai pikir, ya sampai sepikiran sejauh itu ya, lu pikirin deh. banyak yang apa ya? Banyak lumayan seperti itu yang Sabtu Bersama Bapak. Nah, ketika jadi series tuh repot karena bukan repot ya, repotnya repot seneng ya. Karena kan di satu sisi gue punya kanvas yang lebih luas untuk melukis ceritanya kan, 6 episode gitu. 6 jam loh itu. Jadinya ceritanya gini, ini materi buku Sabtu Bersama Bapak. Waktu difilmin, shred segini. Hmm, Ya, karena gue hanya punya 100 menit kan. hmm, Ketika ketika jadi serius, shred lebih banyak. Jadi banyak yang kosongnya nih gitu. Semua yang ada di buku udah gue masukin nih. Apalagi ya yang gue masukin. Nah, di situ baru mikir lagi. Oh, gue masukin ini, gue masukin itu, gue masukin ini, gue masukin itu. Kayak gitu. hmm, Sebenarnya waktu zaman Sabtu Bersama, waktu nulis novel Sabtu Bersama Bapak tuh gini. Sebenarnya gue ngitung ada sekitar 40 topik yang gue masukin. Gue mau masukin. Tapi gue dan editor gue tahu bahwa gue bilang ke editor gue sebenarnya punya 40 topik kok. Tapi yang masuk ke Sabtu Bersama Bapak novel itu nggak 40, hanya 20 something. Kenapa? Karena dalam merajut cerita hanya 20 nasihat yang ini yang relevan. 20 nasihat ini nggak relevan kemana-mana, tapi I think it's a good thing. Gitu. Akhirnya jadi Sabtu Bersama Bapak, oke. Okay. Nah, yang nasihat-nasihat sisanya ini gue bukukan dalam bentuk non-fiksi. Namanya Parent Stories. hmm, Sebuah buku, Parent Stories. Nah, this is where it gets interesting. Sabtu Bersama Bapak, nasihat-nasihat parenting yang dikemas dalam bentuk fiksi, boom, bestseller. Boom, bestseller. Sampai ngalahin jumlah total jomblo. Parent Stories, non-fiksi, nggak ngejual sama sekali. hmm, hmm, hmm. Sama sekali nggak ngejual. Dari situlah gue belajar bahwa, oh iya ya, gue nggak boleh sembarangan nih nulis non-fiksi. Gitu. Kayaknya kalau misalnya gue ada ide, kayaknya bagusan dalam fiksi aja deh. Iya, Gue sih kayak, soalnya berat juga men, karena ketika gue menjual parent stories dan nggak nggak layak, maksudnya nggak ngejual, gue pun jadinya sadar bahwa uh, oh iya ya, gue psikolog anak aja enggak, jurus kuliah di psikologi aja enggak, keren mas. hmm, hmm, hmm. Kalau gitu gue ngapain dong? Oh, gue adalah praktisi praktisi ayah yang mana ya 100 juta laki-laki di Indonesia juga praktisi ayah. Hmm, hmm, hmm. Betul. Ada kualifikasi yang bagus, gue nggak ada kualifikasi yang valid untuk menulis sebuah buku non fiksi gitu. Untuk perihal parenting. Ya, Ya, jadi gue tahu diri aja. ya, ya. So one of the most important thing nih yang gue pelajari bahwa uh, kalau lu mau sukses, kalau gue mau sukses, maka kita harus punya, kita harus cukup rendah hati aja. Kita tahu kapan harus belajar, ngedengerin feedback orang, makanya jomblo bisa kayak gitu kan karena gue ngedengerin nasihatnya mau ngawarin kan. Nasihat kedua adalah kita harus tahu kapan kita apa uh, kita harus tahu di mana kita harus ngakuin di mana kita strong dan di mana kita tidak strong. Dan oh ya kita nggak strong di situ, ya udah nggak usah, jangan dipaksa. Hmm, 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 hmm. Choose your battles Betul, betul, betul. Nah, dalam dunia politik. nah bro, tapi gue juga penasaran gini bro, pas ketika itu jadi film ya, yang main pun juga yang memerankan karakter-karakter yang lu buat itu kan juga bukan aktor ece-ece ya. Kayak misalnya Sabtu Bersama Bapak ada Abimana, ada Ira Wibowo bro, gila, ada Deva Mahendra segala, terus ada
Aduh tuh gue masih ingat banget tuh ya. Ada Sila Dara tuh pas bener-bener masih awal-awal banget bro. Iya, Itu gimana bro rasanya bro? Oh ngeliat wah anjir karakter gue hidup nih. Ya kan di Jomblo kan juga yang meranin Jomblo kan juga bukan aktor ini ece-ece juga kan. Itu gimana bro rasanya ngeliat waduh gila karakter yang gue bikin hidup nih. Ada orang yang meranin nih. speechless sih. Gue nggak bisa mendescribe dengan kata-kata gitu. Jadi setiap kali apa yang lu tulis menjadi hidup gitu, wah, there is this feeling that you cannot describe, benar sih gue. Wow, wow, wah, ya gue yang happy banget. Terus pas tayang gimana bro? Pas tayang lihat itu orang pada nonton di bioskop itu gimana bro? Nah, seneng dan serem ya. Seneng karena pastinya pastinya me, apa? Karena karyanya kan uh, apa sih namanya? It covers a wider range of audience gitu. Mhm. Tapi ya, kan takut lah dengan audience yang lebih lebih luas itu pastinya juga kan feedbacknya juga ini ya. Feedbacknya pasti lebih beragam. Jumlah pembeli buku, jumlah penonton film Indonesia, enggak. Jumlah penonton film itu lebih besar daripada jumlah pembeli buku. Setidaknya yang gue tahu ya. Hmm, hmm, hmm. Make Setidaknya sense sih, kalau make misalnya sense. fiksi ya, Hmm, head to hmm, head fiksi gitu. Seperti itu sih. Jadi marketnya lebih besar, lebih lebih besar film. hmm. Karena dan selalu terbukti gitu kayak misalkan jomblo kejual berapa puluh ribu, tapi filmnya berapa ratus ribu. Selalu kayak gitu. Sabtu Bersama Bapak bukunya kejual berapa puluh ribu, filmnya berapa ratus ribu. Seperti itu. Selalu seperti itu. Hmm, 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 Jadi hmm. film itu akan nge-reach audience yang lebih lebih baik, jauh lebih banyak. Minimal 10 kali Iya. dari than your books ever will. My books at least ya. My books ever will. Hmm, 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 hmm. Nah, cuman gue penasaran gini bro, proses ketika buku itu akhirnya jadi sebuah film kan berarti kan ada production house atau produser atau sutradara yang approach lu dong. Itu gimana bro prosesnya bro? Ya, deal-dealan. Deal-dealan. Ya, mereka, seringkali sih mereka yang datang ya ke kita. We would like to, you know, your book segala macam. Saya bilang oke, ya udah jalan gitu. Nah, uh, itu yang enggak sebegitu sering, bukan sebegitu seringnya. Pernah di tahun 2016 apa ya? Tahun 2016 tuh gue tahu bahwa orang-orang PH itu pasti ke Gramedia Matraman setiap hari. Kerjanya satu, ngiterin buku dan lihat apa nih yang apa nih yang lagi best selling nih. Oh, ini best selling nih. Kontak kontak penerbitnya atau kontak orangnya untuk apa? Kontak orangnya untuk kontak penulisnya untuk Mas mau nggak dijadiin film. Hmm, Cuman dan banyak itu gue tahu beberapa PH kayak gitu. iya, iya, iya. Tapi Seperti itu sih. tapi gimana bro cerita pas awal kebetulan kan jomblo kan yang buku lu yang dijadiin film kan? Ya di kontak mereka kontak lu langsung kah atau kontak penerbit lu dulu atau gimana? Mereka kontak gue. Mereka kontak somehow they find my number gitu terus kayak gitu de- kayaknya dari penerbit deh gue lupa deh jomblo ya waktu jomblo gue lupa kayaknya mereka nyari nyari nomor gue dari penerbit terus sudah gitu udah dapet terus kita ngomong langsung penerbit nggak dilibatkan karena kalau enaknya Gagas Media tuh bilang secara spesifik di kontrak bahwa kami memiliki hak cetak dari ceritanya. Hmm, Jadi bukan hmm, filmnya tidak gitu. Jadi kalau hak-hak lain tidak. hmm, Contohnya kalau misalkan mau jadi film ya itu nggak harus lewat Gagas karena ada penerbit yang kayak gitu. Jadi ceritanya cerita gue diterbitin sama dia. Tapi kalau misalkan gue jadi film itu production house harus ke penerbit dan penerbit dapat sesuatu dari situ. hmm, Menurut menurut gue itu nggak benar karena oke, penerbit kan nanggung nanggung 90% resiko. Kalau misalnya mau novelnya nggak terjual,
Yang rugi kan penerbit. Iya, benar. Tapi kan idenya gue. Idenya kan dari penulis. Hmm, 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 hmm. Ya seperti itu sih gitu. Jadi dan ini kan wahananya wahana apa? Ini kan mediumnya medium film, bukan medium apa namanya? Bukan medium buku gitu. So Iya, why should you get it? iya. Ya, sorry, why should kenapa lo harus mendapat? Kenapa jadi harus lewat lo? Gitu. Ya seperti itu ya. Hmm. Ada penerbit beberapa yang kayak gitu. Dan gue nggak sit down gue nggak sit down well dengan penerbit seperti itu. Makanya gue awet banget sama dia. Tapi bro ya, lu pertama kali di kontak lu merasa ini beneran gak atau jangan-jangan gue lagi di prank lagi nih? Ada yang mau jadiin buku gue film. Ya, itu banyak banyak yang banyak yang nggak bisa gue describe deh rasanya. Waduh, ini banget. Eh, apa tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Padahal gue penulis kata ya, sorry. Tapi emang kalau misalnya lu nanya rasanya gimana, ya selalu happy lah, selalu happy bahwa wah ternyata ada yang tertarik ya. Gitu. Sedemikian tertariknya dan sedemikian yakinnya sama karya lo bahwa they want to make this into a movie. Karena kan mereka ingin mereka ingin uh, membuat karya kita menjadi film because they believe in it kan, they see value in it. Dan itu dan itulah that's what makes it happy. That's what itulah yang bikin penulis-penulis happy kalau misalnya filmnya apa bukunya difilmin karena someone sees the value in my book pastilah kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. Berarti bro ya, sekarang sekarang bisa dibilang bro ya, lu kan juga penulis. Tapi di satu sisi lu juga ada di industri film. Kalau ngetik nama lu di Google bro, salah satu result yang muncul tuh adalah lu tuh masuk di IMDb bro. Nama lu masuk di IMDb bro. Lu pernah googling kan nama lu sendiri? Nama lu tuh ada di Ya, IMDb. Gue ngeliat, ih, Aditya Mulia di IMDb. Berarti di IMDb itu lu dimasukin sebagai salah satu ini bro, part dari film kan? bisa bilang betul betul. Mungkin gue satu-satunya orang yang di IMDb ada di LinkedIn ada. Itu Iya, cuma lu jadi ada ya lu kerja kantoran masih iya kan lu juga waktu itu cerita kan lu nge-YouTube iya ya jadinya lu jadi ada di mana-mana bro. Nyobain semua. Ini kalau ngomong ini ya, kalau ngomong hustle nih hustle banget nih. Apa juga dikerjain nih gila. kalau ada jeruk gue jual itu. Enggak ada jeruk gue. Iya. Itu sih ceritanya. So far it's been a very happy experience lah nulis tuh sebagai side hustle ya. Mhm. Karena emang masuk ke I'm good at it and I like it and it makes me itu masuk ke tiga circle itu gitu. Iya. Kalau Eh, istilah sekarang apa? Ikigai ya, ikigai istilah sekarang. kan masuk ke circle keempat kan is useful for apa berguna bagi orang Iya, lain gitu. iya, 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 iya. Yang menghibur orang bikin orang ketawa I love that. Mhm. Betul, 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 betul. Wow. Terus lu ada buku baru lagi, bro? Dengar-dengar nih. Ada nih gue bukan I don't mean to use your medium as a promotion tapi ini dia sabar tanpa batas. Iya, sabar tanpa batas. Sih, soalnya gue tadi pas lagi searching-searching tentang buku-buku lu dijual lagi pre-order ya. Nanti tanggal 1 Agustus keluar ininya apa Oh, udah oke. cetak preman dari pencetakan kemarin. Kemarin Ini kepercetakan cerita tanda cerita apa tangan. lagi nih? Bocoran dong, bro. Cerita apa lagi nih, bro? Cerita tentang family lagi kah atau apa? Iya, jadi tentang family lagi. Tapi kali ini gue selalu mencoba mengeksplor apa yang orang lain belum eksplor, banyak eksplor loh. Kalau misalkan cinta-cintaan pasti banyak lah ya. Hmm. Dan ya itu cukup universal dan itu evergreen lah nggak pernah. Tapi kalau misalkan dari situ cinta keluarga itu makanya Sabtu bersama Bapak tuh kan lumayan karena kan emang tema keluarga ya. Nah, Sabar Tanpa Batas ini ini adalah genrenya drama keluarga juga. Tapi kakak adik.
Oh, kakak adik. Saudara Itu nih. belum banyak. Betul. Kalau sepengamatan gua di industri buku dan ya di industri buku kurang banyak nih yang nulis yang ngebahas tentang siblings nih, dan ya udah gue coba aja, dan I'm very happy with the result, tanpa bermaksud membanggakan diri nggak, tapi I'm happy dalam artian gini, um, pas banget ini 20 tahun nulis, gue nulis sesuatu. I think ya, sebenarnya 2023 ini lumayan. It has been so far it has been a very rewarding year lah bagi gue, karena di 2003 gue susah, gue struggle bikin buku gitu ya, dan akhirnya terbit November 2023 2003. Di tahun 2023 ini 20 tahun gue menulis, Sabtu Bersama Bapak film keluar, Sabtu Bersama Bapak serial keluar, buku gue ada satu keluar, so it's kind of nice, knowing di tahun ke-20 ada nih gitu kan. Hmm. So, seperti itu sih, alhamdulillah sih. And gue cuma bisa bilang alhamdulillah. Gue cuma yang sudah terjadi. Iya, iya. But you did a great job, bro. Nggak gampang lo untuk bisa kayak begini, bro. Oh iya, bener. Makanya ini lihat ini nih. Nah, tuh. First every day. Iya, 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 iya. Nah, bro, sekarang ini ya, menjawab pertanyaan tadi itu yang tadi gue sempat lempar di IG story gue ya. Gue mau rekaman sama lu, ada yang mau nanya nggak nih tentang eh, karya-karya lu, terutama Sabtu Bersama Bapak nih. Ini udah Boleh, boleh. beberapa udah gue pilihin nih ya. Ini sebentar gue bacain dulu. Ini ada ini istri gue sih. Ini istri gue yang nanya. Istri gue yang nanya gini nih. Kapan bikin film Minggu Bersama Ibu? Maksud dia nih ada sequel gak nih? Kalau kan Sabtu Bersama Bapak, nah Minggu Bersama Ibu sequelnya bro, ada nggak bro kemungkinan ada sequel nih? Ada orderan. Belum. Oh belum ada, belum kepikiran. Karena ya belum, pertama belum kepikiran. Kedua, mungkin gua harus belajar dari teman-teman penulis yang lain ya. Iya. Karena mereka tuh bagus banget bikin universe. Ah iya Kayak bikin universe bener-bener bener. mereka bisa banget gitu. Jadi buku pertama tentang keluarga A, buku kedua tentang keluarga B, tapi keluarga A dan keluarga B ini ternyata sepupuan lah atau apa gitu. They are great at that, teman-teman gue tuh. Hmm. Terus sedangkan gue enggak sama sekali, sama Hmm. sekali enggak. Every book is a new one. Every book is a new book. Hmm. I Iya. should I should I should learn to do that. To Iya. be honest. Oke oke. Berarti kemungkinan itu ada lah bro ya, tapi lu masih belum tahu nih. Gitu. Bismillah ya. Ya, ya, ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Ini dari kalau di IG nih Danis Danis Hasindi. Ya, Dia nanya gini, bro. Ada nggak kebiasaan Gunawan? Gunawan ini berarti si bapak ya, si bapak ya. Kebiasaan Gunawan yang memang itu adalah habitnya lu juga, bro. bukan, bukan itu. Um, Bukan habit ya. Ada beberapa hal yang sebentar, sebentar. Yang ini, yang apa? Harga diri kita nggak datang dari barang yang kita pakai. Harga diri kita datang dari diri kita. Harga diri itu nggak datang dari barang yang kita pakai ke kita, tapi harga diri itu datang dari kita keluar. Itu gue dapat justru dari anak gue belajar dari anak gue. Jadi Hmm. ceritanya waktu tahun 2010 apa 2011 gitu ya, anak gue masih TK, anak sulung gue Aldi masih TK. Pulang-pulang dia nanya, Pak, mobil kita namanya apa sih? What? Mobil kita? Terus gue bilang Honda Civic. Kenapa dia kok nanya? Oh enggak, di sekolah ada yang nanya. Hmm. Jadi di TK itu orang tuh udah nanya, anak-anak tuh udah ngebandingin, udah ngebandingin gitu. Mobil Hmm. lo apa? Ini lo apa? Itu lo apa? Terus wah, terus dari situ gue langsung bilang ke anak gue, deh, mobil apa yang kita pakai itu nggak penting ya. Nggak penting orang yang apa yang kita pakai ini itu nggak penting, itu
itu nggak bikin kita lebih baik dari orang lain. Tapi justru yang bikin kita berharga itu adalah kita bisa nggak berguna bagi orang lain, kita bisa nggak baik ke orang lain. Nah itu yang bikin kita berharga, itu yang dapat kita apa kita dapat pahala dari situ, kita jadi berharga bagi masyarakat di situ. So I learn early on di situ. Jadi justru karena di Sabtu bersama Bapak novel, Sabtu bersama Bapak film, dan Sabtu bersama Bapak serial, adegan itu ada. Adegan di mana si anak tuh nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin tas, nggak dibeliin tas baru. Terus Hmm. anak bapaknya awalnya nasihatin kan, harga diri itu nggak datang dari barang, tapi dari kita. Ya itu justru dari anak gue harus bagi royalti kan. Iya, iya. Oke. So ya itu dia yang gue bilang bahwa gue ya isi perut gue nggak gue burai-burai, tapi ada snippets of you know here and there, ada snippets of life yang Iya, iya, iya. oke. Ada message-message yang lu masukin ke situ tanpa perlu ini ya, mengorek-ngorek kehidupan personal lu ya. Iya. Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Lalu nih ada lagi nih. Ini dari Astian Data 14. Pertanyaan dia begini. Pilih mana? Cakra di Sabtu bersama Bapak movie atau Cakra di Sabtu bersama Bapak series? Emang beda bro ya? Gue sih belum nonton yang series. Emang yang beda sama di movie? Beda pemerannya, beda pemerannya. Oh pemerannya, ya Ah, pemeran memang beda. Cuman maksudnya emang secara karakter emang beda. sama aja. Ya kan, Sama. sama, bikin sama. Gue bikin sama. I can answer that. I can answer that. Ya, karena kalau you have to understand this, kayak ketika kita menulis buku, kita bermain Tuhan. We play Iya. God, istilahnya we're Mm-mm. playing God, right? Karena yang nulis karakternya kita, yang mengedit kita, yang jadi produser, writer, editor tuh kita semua. Tapi ketika dan aktornya kita juga. Tapi ketika udah jadi film, lu hanya writer, director orang lain, actor orang lain, editor orang lain, semua orang orang lain. So kalau buku itu one man show, you are responsible for what you write, you're responsible for your failure, you're responsible for your success. Jujur aja, Mm. it's only you, nggak ada orang lain. Tapi kalau misalnya udah film, ya tanggung jawab bersama itu. Gua gue inget gue pernah nulis buku nggak gitu bagus, judulnya Mencoba Sukses, yang sangat sangat tidak sukses. Uh, terus dikritik banyak orang, oh gini 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 gini, gini. Terus gue tetap retweet, oh ini karya Aditya Mulya yang terjelek yang gue pernah baca, gue retweet. Kenapa? It's on me, it's on me. Ya Mm. kan? Tapi ketika salah satu film gue bilang, oh si ini jelek gini gini, gue nggak mau retweet, gue nggak mau komen. Bisa, karena itu tanggung jawab bersama. Iya, 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 iya. Gitu Beda, mas. beda tanggung jawabnya ya. Iya, 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 iya. iya, iya. Iya. Yo, berarti itu Astian Data 14 tuh Aditya Mulya nggak milih yang mana yang lebih bagus. Dia pilih dua-duanya. Nah, lalu ada lagi nih dari Hmm. @dwi_sucipto_. Di underscore-nya nggak ada lanjutannya. Di akhir series Sabtu bersama Bapak ada foto suami istri. Itu siapa? Nah lo, dia nanya tuh itu siapa bro? Oh, itu ya, ya, for you. Itu bapaknya Pak Navin. Itu orang tuanya Pak Navin. Bapaknya Pak Navin. Oke. Emang ada ya foto di akhir series? Gue sih series belum nonton nih soalnya nih. Itu orang tuanya. Eh, tapi gini sih bro ya, yang bisa gue simpulkan dari obrolan kita bro ya, yang pasti sih kalau gue ngelihat zaman sekarang ya, compare dengan zaman sekarang ya, di mana zaman dulu itu tuh untuk berkarya itu dan untuk bisa diterima dan stand out itu kan susah banget ya, karena kan nggak segampang sekarang ya. Kalau sekarang kan ya media sosial kan, lu mau ngepost karya, even kayak ada film kayak Kakak Ande Desa Penari aja bisa booming begitu hanya gara-gara thread Twitter doang kan. Tapi ya kalau ngelihat perjuangan lu 20 tahun berkarya,
dengan segala macam ini ya jatuh bangunnya dan apa yang lu capai sekarang sih gue sih salut banget sama lu sih bro. Gak gampang bro soalnya bro. Karena gini ya, gue juga ngeliat kan sekarang kan banyak orang kan karena juga faktor sosial media kan merasa instant gratification bro. Gampang banget untuk mendapatkan ini ya result dengan di karena sosial media kan semua semua serba instan kan ketika kita ngepost sesuatu lihat likes-nya bagus atau enggak lihat likes-nya banyak atau enggak engagement-nya gimana itu kan cepet banget kan tapi sedangkan apa yang lu kerjakan ini kan nggak bisa langsung serta merta saat itu juga lu tahu hasilnya kan bro dan itu tuh yang menurut gue susah sih bro karena ya proses itu tuh I don't know ya nggak semua orang tuh memang bisa berproses sih. Hmm. Ya, tapi gue ya, ya betul betul nggak pakai tapi dan mungkin again beda beda proses beda orang ya. Jadi uh, I don't know I really don't know what to say to that except I'm just grateful for what I have. You know, Hmm. I'm grateful for what I have. I'm grateful, things turn out the way it did. So, yang gue setuju dengan lo adalah gini, kemajuan teknologi itu adalah mungkin to put it, ada tuh gue pernah nonton sorry di salah satu reelsnya ya. There has never been a time in history there where it is easier to be successful Hmm. Setuju gue. dibanding saat sekarang. Karena apa? Karena informasinya tuh mudah sekali didapat. Lu mau nanam saham, sekarang informasinya udah banyak banget yang tips and tricks untuk beli saham yang bagus apa segala macam itu udah bagus. Itu ada gitu. Sedangkan dulu coba zaman tahun 2000 aja mau nanam saham gimana? Ya kan? Hmm. Susah gitu karena jadi makanya there has never been a time in history where it's easier uh, to be successful than ever before. Itu gue setuju. Hmm. Betul 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 betul. Uh, di sisi lain, nah tapi di sisi lain memang jadinya orang kayak ngegampangin banget gitu ya. Tapi ya di sisi lain mungkin kita bisa melihatnya ya memang 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 seperti itu kali. Iya nggak sih? Iya, 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 setuju, setuju. Tapi ya gini sih, kalau gua sih juga yang gua rasain ya, akses jadi lebih gampang. Setuju banget gua. Dan memang semua orang jadi juga punya kesempatan yang sama besarnya. Ya, tapi balik lagi ya, ada satu PR juga di mana gimana caranya supaya lu tetap bisa sustain. Karena kan ketika mungkin lu punya karya lu langsung bisa booming cepet ya, teng, lama lu cepet naik. Tapi kan what's next itu kan yang susah tuh. Karena untuk mempertahankannya supaya lu tetap di level yang sama itu tuh susah banget kan. Karena ya bro, hari ini kita naik namanya besok tiba-tiba ada orang baru lagi bro entah siapa bro cepet banget yang gantiin kita kan. Makanya tuh untuk tetap tetap stay itu tuh yang setengah mati bro. You, what I like about you, right, e-commerce adalah Andri and e-commerce adalah kayaknya formulanya formulanya kita udah I think uh, we know this bahwa just be different, right? Hmm. Just be different Hmm. dan stay on one niche gitu kan ya. Hmm. Kayak lu kan e-commerce gitu, so there's a niche to it. Apa ada niche-nya gitu dan di situ lu menjadi pembeda dari yang lain. Gitu. That's why people follow you because of karena hal yang berbeda itu. Gue pun begitu dengan komedinya gitu. Iya. Ya, so ya, ya maksudnya kayak misalkan uh, apa gimana ya? Untuk menjadi sukses di zaman sekarang cukup easy, cukup mudah karena aksesnya mudah. Tapi ya satu hal yang tetap tidak berubah adalah ya resep untuk awet sukses adalah selalu menjadi beda. Hmm. Iya. Betul. Betul, betul, betul. Ya, keren bro, keren, 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 keren. Ya, gue salut sama lu bro lah dengan segala macam karya lu itu luar biasa banget bro dan ya we know ya kita sama-sama udah umur 40-an lah bro ya tapi ya mungkin kesamaan kita adalah kita nggak mau pernah berhenti berkarya bro. Coba Lo terus. yang
gue justru salut sama lo karena gila, you have the commitment untuk ngebina ngebina channel, ngebina brand dan ngebina channel e-commerce ini gitu. From bottom, from bottom apa dari mulai, dari mulai inception sampai sampai what you have today gitu. I can do what you do. Dan keren banget. Ya, Asli gue. ya kalau ngomong gitu gue juga sama lah, bro. Gue juga nggak bisa melakukan apa yang lu lakukan, bro. Gue tuh paling susah, gue tuh paling nggak bisa nulis beneran. Gue tuh kalau disuruh nulis, bro. Gue kalau disuruh nulis, Hmm. bro ya. Ini sebagai penutup aja nih ya. Gue tuh kalau disuruh nulis, bro ya. Gue buka halaman Word nih ya. Itu gue halaman Word itu gue mungkin bisa sampai sejam lebih tuh gue bingung nulis apa kosong aja. Serius. Tapi mungkin kalau lu suruh gue ngomong verbal kayak begini ya, public speaking or whatever itu. Ya mungkin tuh lain cerita. Lu suruh gue gitu, lu mau kasih gue skrip ya, ya gue mau, lu suruh gue ngomong sejam juga gue bisa tanpa perlu skrip. Tapi gue kalau suruh nulis gue gak bisa kayak lu. Speaking to kedua. Ya, ya gitu bro. Ya tapi anyway bro, thank you ya bro buat ngobrol-ngobrol ya bro. Sukses lah buat karya-karya lu bro, terutama buku baru lu nanti itu yang akan segera terbit ya. Ya terus juga mungkin buat buat pendengar talk to talk juga buat kalian nih, buat anda yang juga suka baca buku ya boleh nanti juga dipesan pre-order. Pre-order di mana bro ngomong-ngomong? Di namanya Republik Fiksi atau Gagas, di akun Instagram Gagas Media. Oh oke, di akun Instagram Gagas Media ya, nanti bisa pesen di situ ya. Ya inilah juga jangan ini ya, jangan beli yang bajakan. Iya, iya. Oke bro, kali lagi thank you bro ya buat ngobrol-ngobrol ya bro. Gue senang bisa ngobrol sama lu lagi. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.